Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, marilah tidak henti-hentinya memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul ceramah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah ukuran keislaman kita dilihat dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang Islam, itu adalah identitas membedakan kita Islam dengan agama lain. Dan itu banyak dilihat dari KTP kita, menunjukkan bahwa kita adalah Islam dibuktikan dengan adanya identitas kartu penduduk kita. Itulah pengakuan diri kita dan pengakuan yang tercatat dalam pemerintah. Tetapi belum tentu Allah Subhanahu wa taala mengakui kita sebagai Islam. Kapan kita diakui sebagai Islam? Ketika kita melaksanakan rukun Islam itu dan rukun iman itu. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Kalau kembali tentang rukun keislaman kita, Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bersama para sahabat. Tiba-tiba ada datang berpakaian putih langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu tidak ditahu dari mana datangnya, langsung tiba berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu bertanya, "Ya Rasulullah, terangkan kepada aku tentang Islam." Maka jawaban Rasulullah, "Al-Islam an tasyhada la ilaha illallah, aqimus shalah wa atus zakah wa tasumu ramadan wa hajji fil bait man istata'a ilaihi sabila." Bahwa Islam itu didirikan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan suci Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dijawab orang itu, "Sadaqta, benar engkau ya Rasulullah." Setelah itu tanya lagi tentang iman, "Terangkan kepada aku tentang iman." Rasulullah menjawab, "Antuminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir." Sadaqta ya Rasulullah. Yang ketiga pertanyaannya adalah, "Terangkan kepada aku tentang ihsan." Apa itu ihsan? Kata Rasulullah, ihsan itu adalah mengenal jati diri kita dari mana dan untuk apa kita diciptakan dan kita akan kemana. Mengenal jati diri itu bahwa kita ini adalah hamba, kita ini diciptakan ada tujuan hidup kita. Sesuai dengan ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budu. Ketika kita mengakui diri kita bahwa tujuan kita adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dimaksud dengan ihsan. Yang keempat pertanyaan, terangkan kepada aku tentang hari kiamat, Nabi bertanya,
Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Jabatan yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi itulah sehingga dikatakan ada rukun Islam, karena memang ternyata setelah itu langsung hilang orang itu. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa datang? Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Rasul menjawab, itulah Jibril datang seperti manusia berpakaian putih. Jadi Jibril pernah menampakkan dirinya di hadapan Rasul dan disaksikan oleh para sahabat, tapi dia berbentuk manusia, mengajarkan tentang Islam, rukun iman dan ihsan. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka keislaman kita diukur bahwa setelah kita mengakui diri kita Islam, ujungnya adalah takwa. Maka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan suci Ramadan, itu selalu panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diawali dengan panggilan orang yang beriman. Pertanyaannya, sudahkah kita beriman kepada Allah? Apa bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Bukan dilihat dari postur tubuhnya, bukan dilihat dari pakaiannya, tapi dilihat dari pelaksanaan ibadah itu sendiri. Kita menyaksikan bahwa dia saudara kita karena kita pernah menyaksikan salat berjamaah di masjid. Itulah satu tanda bahwa dia adalah saudara Islam kita. Kalau kita tidak pernah menyaksikan dia pernah melaksanakan ibadah salat, maka itu yang dimaksudkan identitasnya Islam, tetapi sebenarnya dia bukan Islam. Apa namanya? Itulah yang dibesuk dengan munafikun, fasikun, kafirun. Jadi luar dari Islam itulah sebutannya. Mengaku dirinya Islam tapi tidak melaksanakan syariat Islam, maka dikatakan orang munafik. Kalau dia tidak menjalankan segalanya perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengaku dirinya Islam, di luar dari keislaman itu dikatakan orang kafir. Jamaah taruh yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka dengan dasar iman kita salat, dengan dasar iman kita puasa, dengan dasar iman kita mengeluarkan zakat, dengan dasar iman kita melaksanakan haji bagi yang mampu, semua diawali dengan iman. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hadis selalu menyampaikan pada khutbah pertama dan khutbah keduanya sebagai rukun khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Allah memanggil kepada kita yang khusus yang beriman untuk bertakwa yang sebenar-benarnya takwa padanya, dan kita dilarang mati sebelum kita berada dalam Islam. Bagaimana caranya kita bisa mati dalam Islam? Mari biasakan hidup kita ini hidup di dalam Islam. Harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itulah tuntunan kita sebagai umat Islam. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu kita melaksanakan apa yang telah ditetapkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Di zaman Nabi tidak ada yang namanya tafsir. Yang ada hanyalah hadis. Hadis itulah yang menjelaskan isi Al-Quran. Kalau ada hadis bertentangan dengan Al-Quran, itu namanya hadis dhaif, hadis palsu. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah kita melaksanakan salat, melaksanakan puasa, kita juga di bulan suci Ramadan ada dua yang kita diwajibkan. Diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan, dan diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajib dalam hal kefitraan kita, kesucian kita. Ada juga zakat mal. Jadi kalau kita memiliki harta senilai 90 gram emas, maka wajib dikeluarkan harta kita 2,5%. Berapa harganya emas 1 gram? Kalau 1 juta kali 90 gram, maka wajib dikeluarkan harta kita 2,5%.
Dan 2,5% itulah sebenarnya milik kita. Yang disimpan emas itu yang disimpan bukan hak kita. Bisa saja setelah kita wafat bukan kita yang nikmati, tapi ahli waris kita. Jemaah tarawih yang sangat dimuliakan ya Allah. Maka yang dipanggil juga mendirikan salat juga diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka tidak ada alasan umat Islam yang mengaku dirinya Islam tidak melaksanakan salat. Kalau zakat bisa dibayarkan, puasa yang tidak mampu puasa bisa fidyah. Orang mau melaksanakan haji bisa dibayarkan, bisa laksanakan haji. Tapi salat tidak bisa diperwakilkan. Makanya salat, kalau kita tidak bisa salat berdiri, boleh salat duduk. Tidak mampu salat duduk, boleh berbaring. Berbaring tidak mampu dengan isyarat. Isyarat tidak mampu, cukup kita berniat melaksanakan, kita baca apa yang dilaksanakan di dalam mendirikan salat. Itu pun juga tidak mampu, cukup kita berzikir mengingat kepada Allah. Banyak subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu pun juga tidak mampu, cukup kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pun juga tidak mampu karena mungkin kita dalam keadaan syakarat, sudah tidak mampu lagi memfungsikan panca indera kita, tidak bisa lagi menggerakkan yang lain. Cukup kita yang terakhir Allah Muhammad. Itu pun juga tidak mampu kita ikrarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada titik terakhir Allah Muhammad. Itulah ucapan terakhir bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diminta. Karena ada hadis Rasulullah, man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, keluar di mulutnya dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dakhatul jannah, itulah langsung masuk surga, tidak diperiksa oleh mungkar dan nakir. Jadi ada orang yang mendapat tiket khusus oleh Allah yang mampu mengucapkan di penghujung hidupnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah tarawih yang sangat dimuliakan oleh Allah. Maka tidak ada alasan kita tidak salat dengan alasan apapun. Karena alasan sakit kita tidak mau salat. Orang yang tersakit yang pernah ada di atas permukaan bumi ini, yang tidak pernah diderita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya satu orang, yaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Bagaimana penyakitnya Nabi Ayyub alaihissalam? Mulai dari ujung kaki sampai kepala bernanah dan berulat. Habis dagingnya dimakan oleh ulat. Hanya dua yang tidak digigit oleh ulat. Hanya lidahnya dengan hatinya Nabi Ayyub alaihissalam. Apakah Nabi Ayyub pernah meninggalkan ibadah? Tidak. Malah diusir dari kampung halamannya karena penyakit yang diderita, sehingga istrinya yang bernama Siti Rahmah itulah yang memikul, menggendong suaminya masuk ke dalam hutan. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Ketika ditanya, kamu kan Nabi, kalau kamu minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan sembuhkan. Apa kata Nabi Ayyub? Saya malu kepada Allah. Saya menderita penyakit selama 20 tahun. Itu lebih besar kesehatan yang diberikan daripada penyakit yang diberikan Allah kepada saya. Saya malu kepada Allah. Kalau kita sebagai umatnya Rasulullah, baru sakit kepala sudah tidak mau salat. Jemaah yang sama dimuliakan, maka alasan sakit Allah sudah jawab sebelum kita melakukan. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, karena kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam turun, diajarkan satu doa untuk kesembuhan Nabi Ayyub. Rabbi anni masanni durru wa anta arhamar rahimin. Ini penangkis supaya kita tidak dikena penyakit yang namanya penyakit ganas, penyakit kanker ganas. Itulah zikir yang diamalkan sehingga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub alaihissalam. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak ada alasan kita tidak salat dengan alasan sakit. Allah sudah jawab dengan penyakit yang diderita Nabi Ayyub alaihissalam. Begitu juga kalau kita beralasan tidak mau salat dengan alasan miskin. Orang yang termiskin yang pernah ada di atas permukaan bumi cuma satu orang. Semiskin apapun kita, tidak ada orang yang mau menjual satu biji matanya 1 miliar. Tidak ada orang yang miskin yang mau jual satu kelingkingnya 1 miliar, tidak ada.
Betapa kayanya. Oleh itu Allah tidak pernah minta bayaran dengan penglihatan yang diberikan kepada kita. Allah tidak pernah minta bayaran dengan pendengaran yang kita dapatkan. Allah tidak pernah minta bayaran dari kesehatan yang kita diberikan kepada kita. Yang diminta kepada kita pandai bersyukur. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillahi syadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmat diberikan kepadamu, kata Allah, saya tambah nikmat itu. Kita diberikan kesehatan, syukuri untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Diberikan harta, syukuri. Dengan cara apa? Dengan mengeluarkan infak dan sedekahnya. Itulah orang yang pandai bersyukur. Sehingga Allah akan tambahkan, tidak ada orang yang kaya dia mengeluarkan, dia banyak berinfak dan bersedekah berkurang hartanya, malah bertambah. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Olehnya itu tidak ada alasan kaya, miskin, sakit. Kalau kaya, orang terkaya yang pernah ada hanya satu, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pernah menguasai sepertiga isinya dunia ini. Bahkan pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makan sepertiga isinya dunia karena kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kunci gudang emasnya Nabi Sulaiman 500 ekor onta. Bagaimana ibadahnya Nabi Sulaiman? Sudah lama wafat, dikira dia tetap beribadah. Nanti dilihat sama umatnya, tongkatnya dimakan rakyat, bahwa ternyata Nabi Sulaiman sudah lama wafat. Mati dalam beriman, mati dalam salat, mati dalam ibadah berzikir. Orang terkaya. Inilah salah satu contoh yang bisa kita teladani, bahwa tidak ada alasan kaya, miskin, sakit orang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ukuran keislaman kita dilihat dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus salat kita. Karena ukuran kalau salat kita yang pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat kita. Kalau salat kita sudah diterima, maka seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus salat? As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Maka yang terkhusus jaga salat kita, karena salatlah ukuran keselamatan di dunia wal akhirah. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.